Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Mimin akan bawain alur cerita film yang berjudul MFA. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa buat nyalakan notifikasi juga, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang mahasiswi cantik bernama Noel yang sedang mengikuti kelas seni. Secara tidak sengaja, pandangannya bertemu dengan cowok ganteng di kelas tersebut bernama Luke. Selesai kelas, Noel pulang bersama dengan sahabatnya yang bernama Sky. Mereka berdua tinggal di satu apartemen yang sama. Malam harinya, Noel berniat untuk mengerjakan tugas lukisnya. Namun Noel jadi tidak fokus karena mendengar suara merdu Sky yang sedang asik berpusreng dengan pacarnya. Keesokan harinya, Noel mempresentasikan hasil karyanya. Sayangnya, dosennya merasa kurang puas karena lukisan Noel kurang memiliki nilai emosional. When it's finished, that it invites the viewer to... But that's not enough. Get messy! Saat jam istirahat, Luke datang menyapa sekaligus menghibur Noel yang sedang sedih. Luke mengajak Noel untuk datang ke pesta temannya. Noel pun tentu saja merasa sangat senang menerima ajakan Luke. Yeah, great. Yeah, awesome. Flower pot, you can use it whenever. Amazing. Malam harinya, Sky pun merasa heran saat melihat Noel yang tiba-tiba berdandan cantil. Noel pun mengatakan bahwa dia akan ngedate bersama dengan Luke. Noel meminta saran karena ini adalah kencan pertamanya. Sky pun mengatakan bahwa Noel harus bisa kelihatan menggoda saat berbicara. I'm terrible at this. Tonight, the party thing. You're gonna dance with him. Guys are guys. You don't need game to hook up with a guy. You could... Peas and carrots. Sesampainya di sana, Noel pun langsung mempraktekkan apa yang telah diajarkan oleh Sky tadi. You know, like what does it mean to approach like a... Sorry about that. I love listening to you talk about art. Setelah basa-basi sebentar, Luke kemudian mengajak Noel untuk mojok di kamar. Ngomongnya sih cuma pengen ngobrol biar lebih private. Ujung-ujungnya Luke memaksa Noel untuk mabar push rank dengan dirinya. Kejadian tersebut spontan membuat Noel merasa ketakutan dan trauma. Let me get you a towel. Keesokan paginya, Sky pun khawatir saat melihat Noel yang cuma berbaring di kasur seperti ayam sakit. Noel pun akhirnya bercerita kalau semalam Luke telah mengunboxing paksa dirinya. Noel berencana ingin melapor ke kampus, tetapi dilarang oleh Sky. Sky teringat tentang temannya yang melaporkan kasus yang dia alami kepada pihak kampus, namun pihak kampus juga tidak melakukan tindakan apa-apa. Sky pun berusaha menenangkan dan meyakinkan Noel untuk menganggap itu sebagai pengalaman mabar push rank yang buruk saja. Di sekolah, Noel kaget karena Luke tiba-tiba ikut kelas yang sama dengan dirinya. Jantung Noel berdegup sangat kencang. Dan seketika, Noel pun mengalami panic attack. Noel yang tidak kuat akhirnya keluar dari kelas dan pergi menuju ke ruangan konsultasi. Di sana, Noel menceritakan semua yang dia alami kepada psikolog kampus. Namun, psikolog menganggap bahwa itu kesalahan Noel yang tidak mau menolak ajakan mabar dari Luke. Merasa tidak dihargai, Noel pun merasa sakit hati dan sangat kecewa. Did anyone else see this happen? How much did you have to... Did you ever say no? Saat menenangkan diri di taman, tiba-tiba pesan masuk ke ponsel Noel. Ternyata, itu adalah Luke yang mengajak Noel untuk mampir ke rumahnya. Dengan perasaan campur aduk dan gemetar, Noel memberanikan diri datang ke rumah Luke. Sesampainya di sana, Luke terlihat santai dan tidak merasa bersalah sama sekali. Sambil menahan emosinya, Noel memaksa Luke untuk meminta maaf, tetapi Luke malah mentertawakannya dan menganggap bahwa Noel ini terlalu lebay. Noel yang tidak bisa menahan emosinya, akhirnya menampar Luke. Luke pun mengusir Noel dari rumahnya. Noel yang masih tidak terima pun mengejar Luke dan pertengkaran pun terjadi. You
Stop being so. Ah! The. You can let yourself out. Hingga tiba-tiba, Noel tidak sengaja mendorong Luke hingga terjatuh dari lantai 2. Selama sepersekian detik, Noel pun nge-freeze dan tidak tahu harus berbuat apa. Setelah sadar dengan apa yang barusan terjadi, Noel yang panik dan ketakutan pun akhirnya buru-buru pergi meninggalkan rumah Luke. Sesampainya di rumah, Noel berusaha menenangkan dirinya. Keesokan paginya, polisi datang untuk melakukan olah TKP. Polisi menemukan HP Luke dan mengetahui bahwa Noel adalah orang terakhir yang dihubungi oleh Luke. Sementara itu, dengan perasaan yang masih campur aduk, Noel memaksakan diri untuk pergi kuliah. Semua orang di kampus sedang membicarakan tentang kepergian Luke. Kelas hari itu pun juga akhirnya dibubarkan karena suasana tidak kondusif. Saat akan pulang, Noel didatangi oleh Kennedy, detektif yang bertanggung jawab atas kasus Luke. Noel pun mengatakan bahwa dia memang sempat mampir sebentar ke rumah Luke, namun karena bete, Noel kemudian pergi meninggalkan Luke. What was he on? Luke texted you because was there anybody else at the house while you two were there? In case anything else comes up, give me a call. Thank you. Malam harinya, kematian Luke akhirnya ditutup sebagai kecelakaan. Saat sedang membaca, perhatian Noel tiba-tiba teralihkan kepada berita lain, yaitu tentang seorang wanita bernama Lindsay yang di-unboxing paksa oleh 3 orang biawak Branky. Lindsay? Keesokan harinya, Noel pun menemui Lindsay. Awalnya Lindsay menghindar, namun setelah Noel jujur kalau dia juga mengalami hal yang sama, Lindsay pun akhirnya mau berbicara. Mereka berdua kemudian berbincang-bincang di sebuah kafe. Di sini Lindsay menceritakan bagaimana mentalnya hancur setelah dimabar pusreng seperti itu. Lindsay juga menceritakan bagaimana perjuangannya untuk bisa bangkit dan kembali menjalani aktivitasnya seperti biasa lagi. Walaupun trauma itu tentu saja masih ada. Yang lebih parahnya lagi, Lindsay juga masih harus menanggung resiko yang dimana dia tidak akan bisa memiliki anak. I'm sorry, Lindsay. I don't even know if I wanted babies. Sesampainya di apartemen, Noel berusaha menenangkan dirinya dengan menggambar. Namun, entah kenapa, semakin dia ingin melupakannya, emosi Noel semakin meluap-luap. Kejadian yang dialami oleh Lindsay dan dirinya terus terputar di otaknya. I was there all night. Keesokan harinya, Noel mendatangi komunitas wanita di kampusnya. Hari itu mereka membahas tentang banyaknya kasus wanita yang di-unboxing paksa, termasuk kasus Lindsay. Noel sangat menyayangkan bahwa polisi tidak menjatuhi hukuman apapun kepada para biawak tersebut. Padahal kasusnya sudah sangat jelas dan bahkan videonya pun sudah tersebar di media sosial. Tag real heroes like real heroes. Drugging and rape girls so we don't need color-changing nail polish. What if we have a drink? What if we... Your drink is teaching guys that they can't stick their dicks wherever. We're actually doing something. Let's talk about the beauty drive for next week. Malam harinya, Noel terlihat sedang berdandan cantik dan memakai pakaian yang sangat mengundang nafsu biawak. Noel kemudian menghadiri sebuah pesta dan langsung mendekati Mason, salah satu biawak yang melakukan unboxing paksa terhadap Lindsay. Setelah berhasil mengajak Mason mabar pusreng, Noel pun kemudian menghabisinya. Noel kemudian pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sesampainya di rumah, Noel langsung menggambarkan emosinya di sebuah kanvas. Noel sudah membulatkan tekadnya untuk membalaskan dendam Lindsay dan memberikan pelajaran kepada para biawak tersebut. Jika pihak berwajib tidak bisa mengadili para biawak itu sendiri, maka Noel akan melakukannya dengan tangannya sendiri. Keesokan paginya, polisi melakukan pemeriksaan terhadap kematian Mason. Kennedy meminta keterangan kepada Jeremiah, teman Mason sekaligus pelaku yang juga terlibat dalam kasus Lindsay. Di saat yang bersamaan, Noel sedang mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Tentu saja, kali ini lukisannya terlihat lebih hidup karena dipenuhi dengan emosi dari lubuk hati Noel. Semua siswa termasuk Pak dosen memuji kedalaman emosi yang diluapkan Noel dalam lukisan tersebut. Keep going.
Selesai kelas, Noel memantau Jeremiah dari kejauhan. Nampaknya hari itu Jeremiah berencana mengadakan sebuah pesta di rumahnya. Saat melihat adanya kesempatan, Noel pun menyelinap masuk dan menemui Jeremiah. Tanpa basa-basi, Noel langsung menghabisi Jeremiah tanpa ampun. Beberapa saat kemudian, Kennedy berniat mencari informasi tambahan dari Jeremiah. Betapa terkejutnya dirinya saat menemukan Jeremiah dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa. Belum berhenti sampai di situ saja, Noel kemudian menghampiri pelaku ketiga yaitu Connor. Noel mendatangi Connor yang baru saja selesai berolahraga. Dengan tenang, Noel berjalan ke arah kamar mandi dan menghabisi Connor. Dalam waktu singkat, Connor pun berpulang ke dunia anime menyusul kedua temannya. Kennedy pun kemudian mendatangi TKP. Kennedy mulai curiga dengan kematian 3 sahabat ini yang semuanya berhubungan dengan kasus Lindsay, dan Kennedy pun yakin bahwa pelakunya adalah orang yang sama. Keesokan harinya, Noel terlihat sedang kerja kelompok bersama dengan teman sekelasnya yang bernama Shane. Mereka berdua mengobrol dan lama-kelamaan terbawa suasana. Saat hendak mabar pusreng, tiba-tiba Noel teringat dengan apa yang dilakukan oleh Luke. Trauma Noel kembali kambuh dan Noel pun mengusir Shane dari sana. I mean, like, you're like the only girl I've... Are you okay? Get out. Setelah keluar dari kamar, Noel terkejut saat menemukan Sky yang sedang menyakiti dirinya sendiri. You know, my name's actually Daisy. Talk about it. God, I wish I could be her again. Noel pun mencoba mencari tahu tentang kasus-kasus yang menimpa wanita di kampusnya. Namun, karena sulit mencari informasi via online, keesokan paginya, Noel memutuskan untuk menemui Dave, petugas yang mengurus berkas-berkas kasus yang terjadi di kampus. Dave kemudian mengantarkan Noel ke ruangan arsip. Di sana, Noel menemukan berkas milik Sky, dan dengan sedikit gocekan, Noel berhasil menambil berkas tersebut. Wow. Yeah, I guess. I actually shouldn't really look in the files. Just a peek? Live on campus somewhere close, or... Kind of. Oh, hey, Oh my whoa, God, I'm whoa, so no. It's totally cool. Sesampainya di rumah, Noel membaca arsip milik Sky. Betapa terkejutnya Noel saat mengetahui bahwa Sky ternyata pernah menjadi korban kekerasan cacok tanam. Dan pelakunya adalah Kelvin, atlet basket di kampus mereka. Tanpa basa-basi, Noel pun langsung mendatangi rumah Kelvin. Noel mengetuk pintu dan berpura-pura meminta bantuan karena bannya bocor. Saat Kelvin mengecek mobilnya, Noel pun langsung menyetrumnya hingga pingsan. Noel pun kemudian membawa Kelvin dan menyembunyikannya di dalam karung seakan dia sedang membawa hasil karya seninya. This doesn't bring back your glory days. By the way. Sialnya, sirup merah Kelvin menetes di jalanan dan ditemukan oleh Dave yang sedang patroli. Di saat yang bersamaan, Noel memaksa Kelvin untuk meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Kelvin pun memohon agar Noel tidak menyakitinya. Kelvin mengatakan bahwa dia sudah berubah dan menyesali perbuatannya. Namun di sini Noel tidak mempercayai perkataan Kelvin sama sekali. Beberapa saat kemudian terdengar suara sirine polisi yang mendekat. Noel pun akhirnya menghabisi Kelvin dan keluar melalui pintu belakang. Beruntungnya, Noel berhasil kabur dari kejaran polisi. Sesampainya di apartemen, Sky khawatir saat melihat bercak sirup yang ada di baju Noel. Tetapi Noel yang masih terbawa emosi mengelak dan meminta agar Sky tidak mengganggunya. Keesokan harinya, Detektif Kennedy mulai curiga dan mengikuti pergerakan Noel. Kennedy juga mendatangi Sky dan mengatakan bahwa saat ini Kelvin sedang kritis di rumah sakit. Sky yang masih sakit hati tentu saja tidak peduli dan tidak mau bekerja sama dengan pihak kepolisian. Sesampainya di rumah, Sky menemukan baju Noel yang dipenuhi sirup merah. Sky juga menemukan fotonya di saku baju Noel. Sky pun akhirnya sadar bahwa Noel lah yang telah memberikan Kelvin pelajaran.
Saat Noel pulang, Sky pun langsung menginterogasinya. Noel pun akhirnya jujur dan mengakui semua perbuatannya. Sky pun marah karena Noel telah bertindak gegabah dan membahayakan dirinya sendiri. Saat Kelvin sadar nanti, Noel bisa saja ditangkap oleh polisi. Selain itu, Noel juga kembali membuka luka dan trauma lama yang tidak ingin Sky ingat lagi. Merasa bersalah, Noel pun meminta maaf dan berjanji akan menyerahkan diri ke polisi besok pagi. Why would you do that? Not protecting me. That cop has been followed. Was this to be over? And now it's back. Oh my God, I'm gonna have to go back to that. I'm gonna have to prove that I'm not crazy. First thing in the morning, I'm gonna go to the station and I'll turn myself. Namun keesokan paginya, Noel menemukan surat dari Sky yang mengatakan bahwa dialah pelaku yang telah menghabisi para biawak Komes. Saat membuka kamar Sky, Noel menemukan tubuh Sky yang sudah tergeletak tak bernyawa. Tak lama kemudian, petugas pun datang untuk mengevakuasi jasad Sky. Noel juga diinterogasi oleh Kennedy dan ditanya alasan mengapa Sky mengakhiri debutnya di dunia ini. Noel pun hanya bisa menangis dan tidak sanggup menjawab pertanyaan tersebut. Victims personally, but from what I hear, they didn't. I guess it depends on which law you break. Do you know why your friend Sky would want to take her? Can't keep running from your demons now, can you? Walaupun begitu, hidup masih tetap harus berjalan. Noel mengadakan pameran seni sebagai syarat kelulusannya. Noel juga membakar surat terakhir Sky yang mengatakan bahwa dialah pelakunya. Out to celebrate this journey that these last few years. Dead. One of my earliest memories, I was painting, but I had the power to preserve it. Singkat cerita, Noel pun lulus dan sedang menghadiri wisuda kampus. Di saat yang bersamaan, Kelvin telah sadar dari komanya dan memberikan keterangan kepada polisi bahwa Noel lah yang telah menyerangnya. Selesai acara wisuda, Noel telah ditunggu oleh Kennedy dan pihak kepolisian. Dan film pun tamat. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa, buah manggis. Jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye guys!